Penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner dapat menyebabkan berbagai gangguan, bahkan mengancam nyawa. Karena itu, butuh penanganan yang tepat. Dokter dapat menyarankan pemasangan ring atau bypass jantung. Mau tahu apa perbedaan bypass jantung dan pemasangan ring? Nah, sekarang kita masuk ke terkait ring sama bypass nih, Dok. Apa sih, Dok, faktor-faktor yang sekiranya direkomendasikan dokter untuk memasang ring atau melakukan bypass jantung? Baik, jadi teman-teman, apa yang dimaksud dengan pasang ring dan apa yang masuk dengan bypass? Intinya, baik pasang ring ataupun bypass ini itu merupakan metode pengobatan yang sangat modern ya di bidang kedokteran jantung yang tujuannya melancarkan kembali aliran darah jantung koroner seseorang. Artinya, baik pasang ring ataupun bypass diindikasikan pada orang-orang yang sudah mengalami penyempitan di pembuluh darah jantungnya, Mbak. Nah, penyempitannya harus yang sudah berat, artinya tidak sembarang orang yang akan dipasang ring. Nah, itu kita pastikan dulu dengan yang namanya kateterisasi jantung, kita pastikan dulu penyempitannya seberapa berat. Kalau dari penyempitannya sudah di atas 70%, apalagi di atas 80% penyempitan, maka ini adalah indikasi untuk pasang ring. Adapun bypass ya, bypass ini khusus bagi penyempitan yang sudah sangat berat gitu. Jadi mayoritas kasus penyakit jantung koroner sudah bisa dilakukan pasang ring saja. Akan tetapi kalau penyempitannya sudah terlalu banyak nih, kayaknya kalau pasang ring bisa banyak gitu ya. Atau misalkan penyakit jantung koroner disertai dengan diabetes, maka berdasarkan penelitian operasi bypass itu lebih bagus dibandingkan pasang ring. Mungkin demikian, Mbak. Oke, baik. Ada maksimalnya nggak, Dok, jantung kita pasang ringnya berapa gitu? Enggak sih. Boleh berapa saja, cuma masalahnya nanti akan berhubungan dengan coverage dari BPJS-nya yang terbatas mungkin. Oke, Ya. baik. Jadi terkait biaya ya, Dok ya? Biayanya, karena cost-nya cukup besar. Biasanya kalau penyempitannya banyak, kalau dokter merasa ini bakal butuh banyak ring dan tindakan pasang ring yang berulang-ulang, maka dianjurkan untuk bypass sekalian gitu. Biasanya dengan satu kali operasi udah beres semua penyempitannya. Oke, baik. Berarti kalau kondisi tertentu akan ditimbang-timbang ya, Dok, mana yang sekiranya lebih baik, lebih bisa dilakukan lah oleh pasiennya. Ya, jadi Oke, nah nanti kalau misalkan untuk baik pasang ring ataupun bypass, teman-teman, itu akan diputuskan dalam sebuah tim. Nah, apalagi kalau bypass ya, biasanya nanti kita akan konferensi dulu, dokter jantung, dokter bedah jantung, dokter anestesi, bahkan dokter penyakit dalam, kita akan discuss ya dengan kondisi pasiennya, kira-kira ini mungkin nggak dilakukan bypass. Kalau mungkin baru dianjurkan untuk operasi bypass. Oke, baik. Jadi banyak prosedur ya, Dok ya, yang akan dilakukan sebelum. Banyak. Oke. Baik, Dok. Nah, Dok, apa bahannya, Dok, dari ring jantung ini, Dok? Ya, biasanya kalau masyarakat awam bilang ring atau cincin, mikirnya mungkin besi atau emas ya, sehingga khawatir nih, jangan-jangan ini gimana cara masukinnya gitu ya. Tidak, teman-teman. Jadi ring kalau bahasa medisnya itu stent, bahannya itu dari stainless steel. Nah, tapi tunggu dulu, ini nggak sama dengan yang teman-teman bayangkan. Tentunya ini untuk medis, artinya sudah dilakukan uji coba kepada hewan, kepada manusia, dan sampai pada detik ini teknologi dari stent ini sudah sangat maju ya, sudah sangat maju dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kemudian untuk ring ini atau stent ini ukurannya sangat kecil ya, sangat kecil, dan nanti akan dikembangkan di dalam pembuluh darah yang fungsinya untuk penyangga agar pembuluh darah yang mengalami penyempitan tadi kembali lancar. Dan kabar bagusnya teman-teman, di stent generasi terbaru saat ini di permukaannya sudah ada obatnya. Jadi obat tersebut akan mencegah penyempitan ulang lagi di kemudian hari. Jadi sudah bagus ya, Mbak. Sekarang teknologinya alhamdulillah, dan teknologi jantung ini merupakan salah satu teknologi yang sangat pesat perkembangannya dalam 10 tahun terakhir. Oke, baik. Karena jantung juga salah satu organ vital ya, Dok ya. Jadi harus banyak sekali perubahan-perubahannya dan penelitian-penelitiannya. Oke, baik.
Dokter, prosedurnya tuh seperti apakah? Menakutkan atau tidak, Dok? Dan berapa lama untuk operasi ring ini? Eh, menakutkan atau tidak? Enggak sih, bagi dokter yang masang sih nggak menakutkan. Bagi pasien mungkin ya, karena ini sesuatu hal yang baru, sesuatu yang asing. Tetapi pengalaman pengalaman saya, biasanya takutnya di awal aja ya. Tapi ketika sudah mulai ternyata tidak semengerikan itu. Jadi waktu kalau pasang ring teman-teman, tindakannya di ruang kateterisasi jantung, biusnya lokal saja. Jadi bukan bius umum seperti halnya operasi bypass atau operasi lain. Pasiennya sadar. Nanti berbaring ya di ruang cath lab, kemudian akan dibius lokal di tangan biasanya ya, di tangan di sini lokal aja atau di pangkal paha, dan kami dokter jantung akan pasang alat di sini yang insya Allah nggak sakit ya, pasang alat. Kemudian dari alat tersebut akses kita ke pembuluh darah, kita akan masukkan sejenis dalam tanda kutip selang ya, dan nanti selang itulah nanti penghubung kita di luar dan pembuluh darah jantung koroner seseorang. Kalau dijelasin ribet ya Mbak, kuatirnya malah nggak kebayang. Iya, iya. Mudahnya seperti itu. Biasanya tindakannya hanya 1-2 jam sih biasanya. Dan pasiennya sadar, kita ngobrol-ngobrol, kadang saya tanya, Pak gimana kabar cucunya, gimana anak-anaknya, kadang curhat ya, sambil tindakan curhat, pasiennya banyak banget ya. Jadi tidak semengerikan itu. Oke, berarti memang bisa, sebetulnya kita bisa melihat secara sadar gitu ya Dok ya, bahkan sampai bisa curhat-curhat ya Dok ya. Oke, Sering jadi banget. tidak menakutkan. Setelah saya pasang ring, saya tahu kenal anaknya siapa, di mana pendidikan anak-anaknya saat ini. Seru deh pokoknya. Oke. Berarti tidak menakutkan ya sahabat Nutrimox semua ya, jadi jangan takut. Oke, nah Dok, ketika sudah dipasang ring, apakah mungkin copot atau mungkin patah gitu ringnya? Wah, itu kasusnya kalau mungkin tentu mungkin saja ya, tetapi itu sangat jarang sekali Mbak. Artinya gini, dokter jantung, spesialis jantung dan pembuluh darah seperti saya, kalau ingin melakukan pemasangan ring jantung kepada seorang pasien itu harus menjalani pendidikan dulu, namanya Fellowship Kardiologi Intervensi. Itu tambahan pendidikan lagi, subspesialis kurang lebih selama kita akan latihan sampai 500 pasien mungkin, agar di bawah bimbingan para pakar tentunya ya, agar nanti kita bisa secara mandiri melakukan pasang ring. Nah, jadi syarat pertamanya untuk tidak terjadi yang Mbak sebutkan tadi, memang harus dilakukan oleh orang yang sudah terlatih dan diakui kepakarannya. Demikian. Tapi mungkin nggak terjadi ya, mungkin aja ya, namanya kecelakaan atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan, kondisi-kondisi khusus mungkin terjadi, tapi persentasenya sangat kecil sekali. Jadi secara umum aman ya, insya Allah aman. Baik, aman berarti ya Dok ya. Nah, tadi kan udah disinggung juga nih Dok, setelah pasang ring kemungkinan untuk menyempit lagi atau enggak nih Dok pembuluh darahnya? Bisa ya, bisa banget. Walaupun kemungkinannya dengan teknologi sekarang sudah sangat kecil, karena di cincin itu atau di stent itu sudah ada obatnya Mbak. Jadi obat tersebut mencegah untuk terjadinya penyempitan kembali. Kecuali pasiennya bandel. Nah, ini yang banyak ya. Pertama, udah enakan nih habis serangan jantung, pasang ring, enak, segar, bisa aktivitas lagi, dan kemudian ketemu teman-teman nih yang dulu merokok ya. Awalnya sudah berhenti merokok, akhirnya ditawarin merokok sama temannya, mulai rokok lagi ya. Akhirnya ya serangan jantung lagi Mbak, penyumbatan lagi. Atau misalkan nggak minum obat secara teratur pasca pasang ring, atau diabetesnya tidak dikontrol, tensinya nggak dikontrol dengan baik, bisa saja mengalami penyempitan kembali. Tapi kalau pasiennya benar-benar serius ya untuk sehat, stop merokok, minum obat, dikontrol gaya hidupnya, itu insya Allah sangat-sangat bagus ya untuk jangka panjang. Oke, baik. Jadi lifestyle perlu diperbaiki setelah operasi. Sayang ya Dok ya, udah operasi, menakutkan, prosedurnya panjang, malah menyempit lagi pembuluh darahnya karena Iya, lancar. mungkin kangen sama dokternya mungkin di ruang cath lab. Kangen ya Dok ya. Iya. Oke. Baik dokter. Nah, sekarang untuk bypass Dok, bagaimana prosedurnya dan berapa lama untuk melakukan bypass ini? Bypass itu jauh lebih dramatis dibandingkan pasang ring. Nah, ini kalau serem memang ya. Dan kalau pasang ring, ini saya jelasin dulu ya. Kalau pasang ring yang melakukan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Seperti saya ini, oke?
Kalau misalnya bypass itu dilakukan oleh dokter bedah, torak, kardiovaskular atau namanya SPBTKV. Jadi lain gitu ya, tapi kita tim nanti dalam bekerja sama. Nah, operasi bypass gimana? Ya tinggal dibuka dadanya. Jadi belalah dadaku itu artinya operasi bypass ya. Artinya bius umum, kemudian dadanya akan digergaji dan diambil pembuluh darah di kaki dan dipasangkan ke jantung untuk membypass penyumbatan atau penyempitannya. Ngeri? Iya ngeri. Makanya jaga kesehatan ya teman-teman. Stop merokok, kontrol gula darahnya, hipertensinya, biar jangan sampai bypass deh ya. Emang serem sih ya. Ini serem beneran, Dok. Iya serem beneran. Jadi kalau ada yang bilang belahlah dadaku, jangan mau. Itu artinya sakit. dia mau bypass mungkin, Mbak. Berarti dia mau bypass ya. Iya. Oke, ada resikonya nggak, Dok, untuk melakukan operasi bypass itu? Baik. Atau mungkin bisa gagal? Jadi gini, walaupun memang bypass itu dramatis ya dan cukup kalau kita lihat mengerikan, tetapi kabar bagusnya teman-teman, operasi bypass saat ini ya, alhamdulillah keberhasilannya sudah sangat tinggi. Nah, ini kabar baiknya. Kita syukuri ya tentunya. Jadi saya juga melihat teman-teman SPBTKV yang melakukan operasi bypass itu persentase keberhasilannya sudah bagus. Bahkan banyak pasien-pasien pasca bypass itu memiliki pasca bypass, Mbak, secara kualitas hidupnya sangat baik ya, kemudian keluhannya dramatis berkurang, dan kemudian bahkan pada beberapa kasus mereka jantungnya lebih sehat dibandingkan dengan orang yang dipasang stent atau cincin begitu. Contohnya salah satunya mungkin kalau teman-teman yang ikutin konten saya sering kali bikin konten dengan bapak mertua ya, beliau sudah saraf, sudah pernah pasang bypass dulu, sekarang umur beliau sudah 74 dan masih praktek ya, dokter syaraf, masih berenang, masih jalan kaki. Dan alhamdulillah ya, itu semua berkat tentunya izin Allah, kemudian berkat bantuan dari teman-teman bedah jantung yang melakukan bedah jantung kurang lebih 20 atau 30 tahun yang lalu. Jadi walaupun mengerikan, tapi angka keberhasilannya sangat tinggi. Kemungkinan komplikasi tentu namanya operasi, mungkin saja terjadinya komplikasi, tapi tim akan berusaha menekan kemungkinan terjadinya hal tersebut. Oke, baik. Aku juga sering nontonin konten-konten dokter, Oh Dok. ya? Oke, baik. Oke, berarti tidak usah takut ya. Justru ini resiko hidup lebih sehatnya setelah bypass lebih tinggi ternyata ya, Dok. Yes, ya? betul. Kalau memang indikasi bypass, mungkin ada teman-teman yang ragu nih ikut bypass atau tidak, nggak usah khawatir ya. Insya Allah bypass itu akan dilakukan oleh dokter setelah pertimbangan yang panjang, diskusi oleh tim, dan operasi bypass ini itu tim yang besar ya. Dan target mereka pertama pasien memang sembuh, yang kedua pasien selamat selama operasi begitu. Oke, baik. Oke, Dok. Nah, setelah dipasang ring atau mungkin melakukan operasi bypass, apakah tetap harus konsumsi obat jantung dalam jangka panjang, Dok? Ya, betul. Jadi, teman-teman, kalau sudah terkena penyakit jantung koroner, apakah dipasang ring atau tidak, apakah bypass atau tidak, konsekuensinya adalah harus mengkonsumsi obat secara teratur. Sampai kapan? Jawabannya memang sampai saat ini itu seterusnya. Contoh kayak bapak mertua saya ya, beliau tuh kalau nggak salah operasinya sekitar umur 40 ya. Sekarang 75, udah 35 tahun minum obat terus. Memang seperti itu. Dan itu aman-aman aja, artinya jantung beliau bagus, ginjalnya bagus, beliau masih bisa bekerja, praktek masih aman. Dan memang seperti itu. Jadi memang teman-teman, kalau yang terbaik jaga kesehatan dari sekarang. Kalau bisa jangan membuat kebiasaan yang membuat kita berisiko menderita penyakit jantung di kemudian hari. Mencegah itu lebih murah dibandingkan dengan mengobati. Oke, Dok. Karena kita nggak tahu ya, Dok, pas kita sakit biaya yang akan keluar tuh kita nggak bisa prediksi ya, Dok ya. Betul sekali. Oke, baik. Dokter, pertanyaan terakhir sebelum kita ke audiens. Kebetulan pertanyaan audiens sudah ada hampir 5.000, Dok. Banyak sekali, Dok, pertanyaan. Masya Allah, siap. Oke, pertanyaan terakhir, Dok. Apakah pasien yang sudah pasang ring atau mungkin bypass boleh konsumsi suplemen mungkin seperti omega 3 atau vitamin D atau mungkin koenzim yang dikenal baik untuk kesehatan jantung? Boleh banget. Silakan ya teman-teman. Tentunya konsumsi obat rutinnya wajib.
dan dibantu dengan suplemen-suplemen yang tadi disebutkan, itu juga sangat baik untuk menunjang kesehatan teman-teman semua. Di antaranya seperti yang disebutkan tadi ya, coenzim 10 itu sudah well established ya untuk menjaga kesehatan jantung. Oke, baik. Berarti jawabannya tetap konsumsi obat rutin dan bila ditambahkan suplementasi tentunya boleh. Mungkin lebih baik lagi kalau dikonsultasikan dulu ke dokter ya, Dok, untuk Benar. mengetahui dosisnya nih. Biar gak asal minum suplemen juga nanti biar sehat saya meminum 5 tablet aja dah sekaligus gitu. Kebanyakan sepertinya. Oke, dokter. Sebagai penutup, mungkin boleh, Dok, untuk memberikan closing statement untuk sahabat Nutrimax semua. Teman-teman, closing statement cuma satu, teman-teman, jangan overthinking terhadap penyakit jantung ya. Sakit jantung koroner tidak semudah itu terjadi pada semua orang. Kemudian, tidak semua sakit dada itu akibat penyakit jantung. Bisa karena lambung, bisa karena otot, dan bisa karena masalah sendi saja. Jadi, yang terbaik teman-teman, kalau seandainya merasakan keluhan sakit dada, coba cek dulu faktor risikonya ada atau tidak. Kalau ada, misalkan, coba dinilai yang tadi saya jelaskan ya, tipikal nyerinya seperti apa. Dan kalau masih bingung, konsultasikan ke dokter dan jangan cari ilmu jantung di TikTok ya. Banyak yang overthinking, pasien-pasien saya datang ke rumah sakit setelah nonton TikTok. Tanya langsung dokternya. Oke ya?